Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, sahabat-sahabat trading di luar sana, perkenalkan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang pergerakan saham dari PT Ciputra Development Tbk selama periode pembelian saham yang sudah saya beli sejak dari Maret 2020, di akhir Maret 2024 sampai ke sekarang ini di periode pertengahan Juni 2024. Nah, sebelumnya perkenalkan, ini dia PT Ciputra Development Terbuka. Nah, sebelumnya sudah saya bahas pada video di 2 bulan kemarin mengenai profil dari PT Ciputra. Namun kita akan membahas sedikit kembali mengenai PT Ciputra Development Tbk. Nah, PT Ciputra Development Tbk ini itu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan, penjualan, serta real estate, apartemen dan juga perkantoran, juga pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, lapangan golf, dan juga semua penyediaan jasa di bidang properti. Dan juga perusahaan PT Ciputra Development Tbk ini itu sebenarnya sudah didirikan pada Oktober di tahun 1981 dengan nama PT Citra Habitat Indonesia. Nah, dengan proyek perumahan pertama yang dibangun di Jakarta Barat, Citra Garden, di tahun 1984, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Ciputra Development Tbk. Nah, Tbk-nya ini itu karena sudah melakukan IPO. Nah, itu dilakukan ketika 1994 mendaftarkan diri di Bursa Efek Indonesia untuk terus mengembangkan bisnisnya secara skala nasional. Nah, langsung saja pada pergerakan saham PT Ciputra pada bulan April di awal periode pembelian yang sudah saya lakukan melalui aplikasi Motion Trade MNC Sekuritas. Nah, PT pada bulan April itu bisa kita teman-teman lihat di tanggal 1 April 2024 itu gain yang saya dapatkan itu sebesar Rp766 pada angka 0,56%. Nah, sedangkan sampai di 1 minggu pertama itu sampai 5 April itu sudah mengalami dua penurunan ketika di tanggal 3 April di angka 5,29%. Ini termasuk angka yang sangat besar ya teman-teman. Di kisaran Rp7.000 saya mengalami loss. Nah, dan juga di tanggal 5 April terjadi penurunan tapi tidak signifikan, yaitu di angka 4,68%. Di nominal gain loss saya itu sebesar Rp6.000. Nah, melihat dari kondisi ini di kuartal pertama 2024 dari Januari sampai ke bulan April, PT Ciputra Development Tbk itu mencatat penjualan dan pendapatan usaha sebesar 2,31 triliun. Nah, yang mana artinya kawan-kawan, di pendapatan PT Ciputra ini itu naik 8,69% secara tahunan, ataupun seperti kita ketahui year on year dari sebelumnya sebesar 2,13 triliun. Nah, sedangkan pada beban pokok penjualan dan beban langsung sebesar 1,13 triliun di kuartal pertama ini. Nah, tapi kan alhasil laba kotor dari 1,17 triliun di akhir Maret 2024 itu mengalami peningkatan sebesar 14,01%. Nah, PT Ciputra memiliki pada periode berjalan ini mengatribusikan kepada pemilik entitas itu sebesar 483 miliar di kuartal pertama ini. Nah, yang mana pada kuartal pertama dari sekitaran Maret sampai April, yang mana pergerakan saham saya ini mengalami fluktuasi yang sangat tidak jelas ataupun naik turun,
dengan kondisi naik yang tidak terlalu signifikan, namun mengalami penurunan yang sangat bisa dikatakan sangat berpengaruh terhadap harga saham. Nah, di sini tuh kenapa bisa turun? Dikatakan pada bulan April tuh penjualan dari marketing PT Ciputra itu mengantongi sebesar 3,3 triliun. Namun kan ini hasil dari ini diatribusikan 30% dari total pendapatan di tahun 2024. Nah, dari hasil pendapatan ini juga diatribusikan ke PT Induk gitu. Nah, sehingga kan mengalami penurunan gitu. Nah, seperti yang kita ketahui dari analisis beberapa aktuaria, nah sektor properti merupakan salah satu sektor yang banyak ditunggu oleh para investor untuk kembali bangkit. Nah, dengan harapan kinerja yang juga turnaround saat ini itu cukup beralasan, mengingat sejak tahun 2014 sampai per April 2024 sektor properti masih mengalami penurunan, bahkan belum menjadi sektor yang direkomendasikan oleh para investor-investor profesional. Nah, situasi ini itu cukup memicu datangnya harapan ketika history repeat itself hampir terjadi di awal tahun 2003 kemarin gitu. Nah, saat ini kan banyak analisis dan menganggap bahwa sektor properti akan mengalami turnaround di sepanjang tahun 2003. Namun sepertinya itu hanya terjadi di kuartal kedua saja di 2003. Nah, akibat dampak dari purchasing power yang tinggi, kondisi tersebut dipicu oleh kenaikan harga-harga komoditas yang terjadi di 2 tahun semalam di 2022. Nah, sangat disayangkan setelahnya emiten-emiten properti kembali lesu. Nah, berikut ini pergerakan dari saham ketika di bulan April. Nah, merupakan tahun 2004 sebenarnya masih menjadi tantangan untuk sektor properti. Nah, dibandingkan pada masa-masa pandemi semalam, adapun beberapa tantangan yang dihadapi di sektor properti yaitu seperti kondisi kenaikan interest rate global dan juga penguatan US dollar terhadap mata uang rupiah Indonesia itu disebabkan karena global instability. Hal itu membuat Bank Indonesia menaikkan suku bunga pada uh, Oktober 2023 semalam. Nah, yang berdampak ya sampai pada bulan April 2024. Nah, sayangnya kenaikan suku bunga itu memukul kinerja dari sektor properti. Lantaran ya hal itu akan sangat mempengaruhi bunga dari kredit KPR yang menjadi semakin tinggi. Namun, di waktu yang sama, pemerintah juga menawarkan insentif berupa penghapusan PPN pembelian rumah di mana nantinya PPN rumah baru seharga di bawah 2 miliar rupiah. Nah, akan ditanggung oleh pemerintah. Namun hingga Juni 2024 setelahnya pemerintah hanya menanggung tuh sebesar 50% saja. Makanya pada bulan April itu mengalami kenaikan yang tidak signifikan tapi malah menimbulkan penurunan yang cukup drastis sampai di angka 5% di nilai nominal Rp7.000. Nah, sinyal penurunan suku bunga itu juga sempat terjadi di awal bulan Mei kemarin di kuartal pertama di tahun 2024 yang menjadi angin segar bagi sektor properti. Namun itu dilakukan dari The Fed yang dinilai puncaknya itu tidak terlalu signifikan dalam penurunan suku bunga. Nah, dari periode April sampai ke Juni, pada periode pembelian saham yang saya lakukan, itu sangat fluktuatif. Bisa dibilang cenderung menurun gitu. Nah, yang awalnya saya melakukan pembelian itu di angka Rp1.280 per lembarnya. Nah, sekarang itu turun di angka Rp1.116 per lembarnya saham dari Ciputra Development Tbk per tanggal 16 Juni 2024. Nah, untuk kenaikan dari harga saham yang paling signifikan itu, maksudnya keuntungan ataupun capital gain yang saya dapatkan dari periode April sampai Juni 2024 itu terjadi pada tanggal 6 Mei 2024, yang mana di situ saya mengalami capital
gain itu di angka 19,17%. Nah, ataupun pada total nominal rupiah itu Rp29.000. Dan ini adalah menjadi angka yang sangat tinggi dibandingkan pada tanggal-tanggal pada bulan April, yang mana pada bulan April itu paling tinggi hanya mengalami kenaikan sebesar 1,49%. Sangat cenderung meragukan para investor gitu untuk melakukan pembelian. Namun kembali lagi gitu, investor akan membeli saham pada saat harga yang bisa dibilang tricky gitu, untuk mendapatkan keuntungan di masa depan yang mungkin dari sektor properti akan mengalami turnaround di tahun depan. Nah, dan untuk paling rendah itu ada di angka 0,00%, dan itu terjadi sempat berulang-ulang di setiap bulan April dan juga Mei. Nah, tapi saya memiliki kesimpulan bahwa terhadap PT Ciputra Development ini secara overall tidak ada yang perlu diwaspadai dari laporan turunnya pendapatan dan juga laba Ciputra di kuartal pertama di 2024. Sebaliknya, penurunan kinerja yang terjadi adalah hal wajar. Nah, karena kan terlepas dari hasil kinerja di kuartal pertama ini, PT Ciputra itu masih memiliki potensi kenaikan di tahun mendatang, karena hal ini berkenaan dengan rencana diaplikasikannya kebijakan pemerintah yang akan melakukan penghapusan PPN di 2025, serta juga potensi turunnya suku bunga cukup menjadi katalis positif bagi pulihnya kinerja dari saham PT Ciputra Development. Nah, meskipun nantinya akan terlihat di kuartal ketiga di 2024 mendatang, di akhir-akhir sekitar periode November. Nah, dari sisi valuasi, saat ini saham Ciputra itu diperdagangkan pada harga 1.116 sampai rupiah per lembar sahamnya. Nah, dengan rasio per book value-nya itu sebesar 1,10 kali dan per sebesar 13,65x. Nah, namun dengan kinerja keuangan yang sedang menurun, maka bisa dikatakan bahwa PT Ciputra sedang ada di valuasi fair value. Nah, menurut teman-teman investor, bagaimana nih pandangan teman-teman setelah melihat dari video ini untuk prospek dari PT Ciputra ini di tahun mendatang? Nah, teman-teman terus pantengin saja ya video dari saya. Nanti kita akan membahas pergerakan saham untuk di kuartal selanjutnya. Nah, saya Hariwan Pertama, mohon pamit undur diri. Inilah pembahasan kita pada video kali ini terkait pergerakan harga saham pada periode pembelian saya di bulan April sampai di pertengahan Juni 2024. See you on the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.